Ini adalah materi dari kelas membuat website dengan Google Site. Teman-teman bisa melihat di kelaskudigital.com membuat website dengan Google Site, ya. Materinya adalah mengenal Google Site, mengetahui tahap membuat website, ya. Membuat website untuk portfolio dan landing page dengan Google Site, trik memasukkan konten berupa kode, trik mudah membagikan website, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya khusus untuk anak usia 13 tahun ke atas karena kebijakan dari Gmail-nya, dari Google-nya, kebijakan dari Google. Jika ada anak-anak di bawah usia 13 tahun ke atas ingin belajar menggunakan Google Site, maka gunakan akun Gmail orang tua. Ya. Jangan biarkan anak-anak mengakali membuat akun Gmail sendiri dan mengakali atau memanipulasi usianya, ya. Gunakan akun Gmail dari orang tua. Oke, di website sudah kami sebutkan konsep dasar dari materi pembuatan website. Untuk pengetahuan awal tentang cara membuat website dengan Google Site, tahap membuat websitenya sendiri dengan apapun, dengan mengoding sendiri dari awal, baik itu dengan HTML atau bahasa pemrograman lain. Tahap-tahap utama membuat website adalah seperti halnya kita ingin membuat brosur atau membuat, kalau landing page seperti membuat brosur. Kita bikin rencananya dulu, kemudian contohnya atau marketnya, contoh, kemudian baru menulisnya, menggambarnya, kemudian mencetaknya. Kalau kita bikin brosur. Kalau bikin website, dalam hal ini membuat landing page satu halaman, istilahnya pertama adalah sketching atau membuat rencana. Seperti kita mau melukis, kita bikin sketsa dulu. Sketsanya udah benar, sudah deal, sudah sesuai dengan kebutuhan, namanya prototyping. Prototyping adalah membuat bentuknya beneran seperti website yang akan diinginkan atau dibutuhkan. Kalau sudah benar bentuknya, kotaknya di mana, ininya di mana, baru namanya coding, kita ngoding. Terutama ini untuk yang pakai HTML dan bahasa coding lainnya. Kemudian deploying atau menyebarkan. Brosur, kita bikin brosur, setelah dicetak kan disebarkan. Website juga setelah dibikin tidak mungkin dibiarkan saja, tapi harus ada triknya supaya bisa disebarkan secara online dengan mudah. Oke, kita masuk ke materi sketching. Membuat rencana atau sketsa website jauh lebih mudah dengan menulis di kertas atau buku, gunakan pensil. Sebenarnya banyak sekali tools untuk membuat sketsa website secara online atau digital. Tapi itu cukup lama kalau tidak terbiasa. Terutama untuk anak-anak yang pemula, lebih baik menulis saja biasa pakai buku dan pensil. Ini adalah contohnya sketsa yang sudah dibuat ketika ada di kelas membuat website dengan HTML untuk anak-anak. Jadi di atasnya ada judul, kemudian di tengah ada video, kemudian di bawah video ada tulisan, di bawahnya lagi ada link WhatsApp, kemudian link kelasku digital, di bawahnya adalah contoh website. Jadi ibaratnya saya membuat brosur tentang kelas Ayo Bikin Website, tapi dijadikan bentuk digital landing page, yaitu dijadikan website. Nanti bisa diklik secara online, ya. Nanti adik-adik atau teman-teman bikin sketsa sendiri ya. Maunya tampilan websiteku mau apa? Misalnya tentang galeriku atau hobiku atau kesukaanku dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap kedua, setelah sketsanya jadi, kita bikin prototyping. Prototyping adalah membuat prototype atau contoh produk yang mirip aslinya. Bisa dijalankan atau menunjukkan alur kerjanya.
Nah, kalau prototyping ini banyak yang online, digital, dan sebaiknya dibuat digital juga. Walaupun kadang pakai kertas atau kardus juga boleh, cuman harus sudah bagus, bagus, lebih bagus dari sketsa. Kalau sketsa ini masih coret-coret kayak gini ya, ukurannya nggak tepat, warnanya nggak tepat gitu ya. Kalau prototyping usahakan jauh lebih bagus skalanya. Jadi nanti yang ngodingnya juga dari prototype kan ke coding. Yang ngodingnya nggak bingung, jadi tahu ini gede apa, warnanya apa, gambarnya berapa, ukurannya berapa gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita menggunakan Google Site, kita nggak perlu ngoding dan kita sekaligus bisa langsung prototyping. Seperti tampilan ini. Jadi rencana saya tadi di draft, ayo bikin website, sudah ada gambarnya di sini, headernya. Kemudian menambahkan video di sini, kita tinggal tarik-tarik, nanti kita praktek ya. Kemudian tulisan, lalu ada link WhatsApp, ada link YouTube, dan contoh website ini gambar-gambar. Gambarnya belum dimasukkan dan lain sebagainya belum dimasukkan. Ini adalah prototyping. Kalau sudah dimasukkan semua, udah jadi. Dan ini footer. Oke. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah coding. Ini terutama membuat website yang dari nol, ya, yang harus ngoding sendiri. Di kelasku digital, kelas membuat website masih menggunakan HTML dan CSS saja. Dan juga dikenalkan dengan sedikit JavaScript dan Bootstrap untuk anak-anak. Untuk bahasa pemrograman lain belum ada di kelasku digital. Akan tetapi dengan Google Site kita nggak perlu coding. Kita bisa memasukkan sendiri. Semua sudah disediakan oleh Google di Google Site-nya ya. Setelah kita bikin ini seperti ini, videonya dimasukkan, tulisannya ini sementara dibiarkan, link WhatsApp linknya dimasukkan, contoh website gambar-gambar ini juga contoh. Ibaratnya kalau ada website strawberry, website nanas, website jeruk gitu. Nah, setelah dipublikasikan, maka yang namanya website harus bisa diklik secara online. Nah, ini adalah contoh websitenya. Mari kita klik secara online. Kita lihat tampilannya. Nah, ini diklik secara online adalah aktif, yang artinya kalau ada video YouTube berarti kita bisa lihat. Kita bisa lihat videonya. Kita bisa dengarkan videonya ya. Kalau ada link kita bisa klik linknya. Nah kan, bisa klik linknya. Nah seperti itu. Kalau ada ini juga, kalau di bawahnya dikasih link juga kita bisa klik linknya. Nah ini adalah contoh website landing page satu halaman. Nah nanti kita pelajari untuk dibuat. Kembali lagi di website kelasku digital, tampilannya menjadi rapi. Sudah selesai. Tahap terakhir adalah deploying atau menyebarkan. Nah, ada banyak kalau kita mengirimkan link seperti ini kan terlalu panjang, kita bisa memperpendek link dengan aplikasi shorten link. Itu banyak sekali, ada Bitly, ada SID, ada Google, punya Google Go.gl dan lain sebagainya. Ya. Nah, website saya kalau sudah selesai jadi bisa nggak Bu diedit? Bisa diedit lagi. Membuka Google Drive yang pasti otomatis kesimpan di situ, nanti diklik lagi edit lagi gitu. Oke? Ya, sekarang kita praktek lihat ke Google Site. Ingat, emailnya harus sesuai dengan usia 13 tahun ke atas ya, pakai email orang tua. Tahap pertama adalah cari Google Site di Google Site, tulisannya Google Sites, SITS. Nah, ini sites google.com. Diklik saja. Itu.
dan harus langsung sign in. Nah, ini saya sudah sign in dengan akun Kelasku Digital. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Pertama, ini ada situs tanpa judul. Ini adalah tempatnya judul. Kita bisa membuat judul. Contoh misalnya website hasil karyaku. Bisa kita kasih nama juga. Misalnya hasil karya Bona. Bona si gajah berbelalai panjang. Atau website Bona, biar gampang. Website Bona. Kemudian kita anggap sudah punya sketsa ya. Ini adalah judulnya. Judul halaman pertama. Misalnya Bona si gajah berbelalai panjang. Yang belum tahu bisa cari komiknya ya. Ini kesukaannya Bu Hendy dulu. Bona si gajah berbelai panjang. Judulnya boleh tentang ini. Tentang kalian juga nama misalnya. Aku anak yang suka belajar coding misalnya. Anak yang suka menggambar misal gitu. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah bahannya yang kita bisa tarik-tarik. Nih ada tata letak, ada teks, ada daftar isi. Kalian boleh bebas ketika di awal masukkan apa saja boleh. Jangan khawatir salah ya. Contoh, Bu Eni taruh ini, klik, tarik, lepas. Ya. Maka di sini bisa memasukkan gambar, ini untuk teks. Oke. Lalu di bawah kita pengen ngasih pemisah. Nah, klik saja nanti dia ada pemisahnya. Kemudian di bawah pemisah kita mau ngasihkan YouTube. Nah, YouTube-nya harus dipasang dulu videonya. Misalnya untuk Kelasku Digital. Nah, mengenal fitur Scratch misalnya ini ya. Atau ayo bermain coding bersama Scratch. Bisa diklik kanan lalu copy video URL atau ini yang di copy. Oke. Masukkan. Nah, ini sudah diklik lalu pilih. Nanti videonya masuk ke sini. Bisakah ditarik di tengah? Coba ditarik ke tengah, mau nggak? Oh, mau. Tarik ke tengah mau, oke. Kita kasih pemisah lagi. Kemudian kita masukkan gambar-gambar. Kita kasih pemisah lagi. Misalnya kita mau ada yang semat. Oh, sematkan kode. Ini kita bisa masukkan project Scratch ya. Kita buka Scratch dulu. Scratch-nya kalian buka lagi. Oke. Buka di My Stuff. Jangan lupa ya. Lalu misalnya tentang apa nih? Tentang main bola. Punya Bu Heni aja ya. Tunggu sebentar. Oke, kita ambil satu project. Oke, tentang jam. Ini lucu soalnya. Tentang jam, kita klik copy link, tapi yang diklik jangan yang copy link, tapi yang copy embed ya. Yang ini copy embed. Yang kita copy kodenya. Lalu sematkan kode, jangan yang dengan URL, tapi sematkan kode. Klik kanan, paste. Klik berikutnya. Nah ini sisipkan. Nah, game kita ada di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir biasanya adalah footer.
Footer itu banyak tulisan. Ini apa itu tentang aku, kontakku, gitu-gitu ya. Tidak usah menyebutkan kalian nama lengkap, sekolah di mana, rumah halaman di mana, tidak perlu ya. Kita ini jangan sampai dipublikasikan, nggak perlu. Ini kita belajar tentang landing page untuk anak-anak. Nanti misalnya dikasih footer, boleh dikasih misalnya ini scratchku, nanti dikasih link ya. Hasil codingku bisa dilihat di sini kayak gitu. Footer seperti itu. Oke, kalau sudah selesai semua, footer itu kaki ya, pasti di bawah, paling bawah. Paling bawah. Kalau sudah semua, misalnya tulisan tentang Bona. Nah, ini nanti ditulis Bona adalah gajah kecil dengan belalai panjang. Nanti dicari gambarnya Bona, kita masukkan. Ya, semua nanti boleh dicoba semua. Baru nanti bikin lagi sesuai sketsa, biar ada pengalaman ya. Oke, kalau sudah selesai semua, kita publikasikan. Klik ini. Publikasikan, lalu bilang dulu ini namanya apa. Kalau terlalu panjang website hasil karya Bona bisa dipendekkan menjadi website Bona. Oke? Atau rumah Bona juga boleh. Rumah Bona. Oke, disetujui berarti belum ada yang lengkap. Minta telusur publik tidak usah. Oke? Publikasikan. Nah, ini lihat di bawah ya. Nah, udah selesai. Kita ini sudah jadi. Nanti ini diisi gambar jadi kelihatan ya. Ini game Scratch bisa dimainkan di sini. Klik Blender. Dia loncat. Oke? Kalau sudah, kini kan kita mau share, boleh langsung atau kita perpendek dengan SID. Nih, shorten link. Mana ya tadi? SID. Kita buka SID. Nah, website hasil karya Bona kan URL-nya atau linknya panjang gini. Kita mau perpendek nih. Buka home SID, ini buatan Indonesia. Pemendek URL atau shorten link, pemendek link dengan bikinan Indonesia. Wow, lama. Oke, ini sudah home SID. Lalu kita klik tempel tautan untuk menyingkat di sini ya. Klik, lalu klik kanan, paste. Nah, tadi rumah Bona kan, klik singkatkan. Oke, nanti hasilnya akan muncul. Kita tunggu. Coba saya ulang. Oh, sudah. Dia sedang loading. Nah, site-nya jadi pendek. SID garis miring XWKYuki salin. Nah, udah lebih pendek. Ini bisa dimasukkan atau kirim ke website atau ke Telegram. Nanti dikirim ke Telegram ya dalam cara belajarnya. Baik, itu tadi adalah langkah-langkah membuat website. Ingat, harus login Gmail usia 13 tahun ke atas pakai akun Gmail orang tua. Kemudian buka Google Sites. Kemudian mengeksplorasi fitur yang ada di sini, bebas. Bikin bebas, sebanyak-banyaknya boleh. Kalau sudah, baru bikin yang sesuai dengan sketsa. Kalian butuhnya mau apa? Kalau sudah semua dipublikasikan, selesai jadi
diperpendek, kalau mau nggak diperpendek juga boleh pakai SID. Oke. Selamat mencoba membuat website dengan Google Site ya, supaya nanti hasil karya kalian bisa diakses dengan mudah dan dengan tampilan yang menarik ya. Oke, ingat jangan tuliskan nama lengkap, nama sekolah, alamat rumah, nama orang tua dan lain sebagainya di situ. Hanya tentang karya saja dan belajar apa saja ya. Oke, selamat belajar. Silakan dipraktekkan di rumah. Nanti kita ketika Google Meet dan grup Telegram sudah tinggal langkah-langkahnya dan tempat untuk bertanya jawab ya. Kalau dari nol biar belajar sendiri di rumah, coba sendiri. Oke?